Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Hampir setahun Indonesia berjibaku menghadapi COVID-19. Bukannya semakin terkendali, jumlah kasus aktif semakin menjadi-jadi. Kasus aktif COVID-19 Indonesia saat ini sudah mencapai 175.000 lebih. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia. Bahkan melebihi India yang jumlah penduduknya 5 kali lipat dari Indonesia. Mirisnya pemirsa, kasus aktif tertinggi se-Asia itu didapat Indonesia dengan jumlah tes yang rendah. 33.743 tes per 1 juta penduduk. Bukan hanya persoalan testing yang rendah, mencari data jumlah testing COVID-19 per daerah saja sulit sekali. Mengapa Indonesia tidak transparan soal data testing? Padahal testing adalah kunci awal untuk mengerem ledakan kasus COVID-19. Inilah Prime Talk, tes rate tidak transparan, kendali COVID-19 suram. Angka kumulatif positif COVID-19 di Indonesia per 3 Februari kemarin telah menembus 1.111.671 kasus terkonfirmasi. Indonesia pun hingga kini telah menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Namun jika melihat dari data Satgas COVID-19, jumlah kumulatif testing selama hitungan 11 bulan pandemi belum mencapai standar WHO. Terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 sampai 3 Februari 2021, jumlah testing yang dilakukan pemerintah Indonesia berada di 6.280.182 orang. Padahal jika mengikuti standar WHO, dalam kurun 11 bulan pandemi, seharusnya jumlah kumulatif tes COVID-19 berada di 11.880.000 orang yang diperiksa. Hal ini menunjukkan jika tes COVID-19 di Indonesia hanya setengah dari target ambang batas minimal tes oleh WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan standar pemeriksaan 1/1000 penduduk per pekan. Dengan asumsi populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa, maka seharusnya sebanyak 270.000 orang diperiksa per pekan. Tidak hanya itu, data spesimen yang diperiksa hanya ditunjukkan dalam akumulasi secara nasional. Namun dalam data tabulasi harian di 34 provinsi, data spesimen tidak pernah ditampilkan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan, melihat strategi yang dilakukan pemerintah soal tes dan telusur resiko COVID-19 masih belum ideal. Ia menilai pendekatan deteksi kasus COVID-19 di Indonesia masih kurang tepat. Dari situasi yang ada ini, kita masih punya PR besar dalam respon ya, terutama di aspek deteksi kasus secara dini. Di sini dari misalnya antara lain ada di testing tracing ini yang memang belum memenuhi, kalaupun dikatakan tadi memenuhi indikator dari WHO itu indikator minimal, ya, bukan memadai. Jadi kalau minimal yang disebut 1 tes per 1.000 orang itu minimal, paling rendah gitu untuk menjadi standar, ini negara ini bisa kita lihat bagaimana tes positivity rate-nya misalnya, karena sudah memenuhi standar minimal. Kalau memenuhi standar minimal bukan berarti sudah sesuai dengan eskalasi atau situasi pandeminya. Itu dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya kenapa selain harus memenuhi standar minimal, bukan berarti sudah standar minimal tidak cukup puas di situ, tidak, karena skala penduduk kita ini harus juga dilihat dengan eskalasi pandeminya yang tes positivity rate-nya itu yang harus mencapai 5%. Kalau belum mencapai 5%, mau itu 5 kali dari standar minim yang ditentukan WHO yang per minggu, ya belum yang disebut memadai atau tidaknya ya dilihat dari tes positivity rate-nya. Nah, ini yang menjadi situasi atau kendala saat ini di Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyatakan dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden terkait tracing yang diharapkan akan lebih terukur dan terarah. Dengan tracing yang secara digital, yaitu program Peduli Lindungi,
Bapak Presiden akan mempersiapkan instruksi Presiden, Inpres, sehingga program Peduli Lindungi ini bisa digunakan, sehingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital, sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan, dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Indonesia harus berbenah dan terbuka dalam penanganan COVID-19. Proses pengumpulan data hingga keterbukaan data yang disampaikan ke publik harus transparan jika memang Indonesia ingin secara tepat dan terukur mengatasi COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mengapa tes rate Indonesia terus bermasalah? Tidak hanya angkanya yang belum memenuhi standar WHO, tapi juga datanya yang tidak transparan. Saya akan langsung berbincang dengan juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kemudian Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Selamat malam Bu Nadia, Kang UU. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Kang Us juga sudah bergabung ya. Baik, saya akan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, kami berkali-kali mencoba untuk mencari data testing COVID-19 Indonesia yang detail. Seperti misalnya jumlah testing yang dilakukan setiap provinsi per pekannya itu berapa. Tapi sangat sulit Bu untuk menemukannya. Apakah memang datanya tidak ada atau datanya itu sebetulnya ada tapi tidak dipublikasikan saja? Ya, jadi datanya sebenarnya ada ya, dan ini sebenarnya bisa diakses di websitenya penyakit infeksi emerging (PIE). Jadi kalau kita pergi ke websitenya Kementerian Kesehatan, di sana ada link khusus ke websitenya penyakit infeksi emerging. Jadi bisa dilihat di sana. Tetapi ini adalah total ya, bukan per provinsi seperti itu Mas. Nah itu dia Bu yang kami tanyakan, sebetulnya yang ingin kita lihat adalah per provinsinya itu berapa tes rate-nya. Apakah sudah memenuhi standar 1:1000 atau 1000 banding 1 juta penduduk per pekannya. Nah apakah yang seperti itu ada Bu? Kalau tidak ada kenapa? Apa alasannya? Ya, data itu sebenarnya ada, tetapi yang kita tampilkan adalah data secara nasional. Kalau data secara per provinsi itu mungkin bisa dilihat dari masing-masing data yang ada di provinsi masing-masing ya. Jadi memang tidak ada satu kesatuan data soal testing ini yang bisa dilihat hanya satu situs saja atau satu sumber informasi saja, itu bisa dilihat semua, tidak ada yang seperti itu Bu. Jadi terpisah-pisah, tergantung provinsi, tergantung kabupaten kotanya mau buat atau tidak datanya? Data yang terintegrasi itu dilaporkan melalui data yang kita sebut sebagai all record. Tetapi data yang kami tampilkan di website penyakit infeksi emerging itu adalah data-data nasional, karena bukan terbatas pada data laboratorium atau testing saja, tetapi juga kita ada beberapa data terkait misalnya kenaikan kasus konfirmasi, kemudian jumlah kasus sembuh, kasus meninggal, dan juga kasus aktif itu ada di sana. Oke, kenapa saya menanyakan soal testing ini Bu? Karena kan sebetulnya kita tahu bahwa kasus di Indonesia saat ini, kasus aktifnya ya Bu, sudah paling tinggi se-Asia. Tapi kita disebut bahwa tes rate kita rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Jangan-jangan sebetulnya kasus kita sekarang itu jauh lebih tinggi dari yang sebetulnya yang kita ketahui itu masih lebih kecil dibandingkan yang sebetulnya ada di lapangan karena jumlah testingnya itu rendah. Nah, bagaimana menjawab persoalan testing kita yang diragukan, Bu? Jangan-jangan jumlah kasus aktif kita jauh melebihi apa yang sudah terpublikasikan karena testingnya yang rendah. Ya, itu mungkin kalau kita berbicara mengenai jumlah kasus COVID-19, kan kita tahu bahwa hanya 40% saja kasus COVID itu yang bergejala ya. Sisanya itu 60% itu hampir tidak ada gejala. Nah mungkin ini yang memang harus kita perkuat, karena kalau tidak bergejala kan orang tidak cenderung untuk melaporkan ataupun memeriksakan kesehatannya.
Sehingga kasus-kasus yang memang misalnya positif tapi tidak ada gejala ini akan banyak ya kita dapatkan pada saat kita melakukan kontak tracing atau pelacakan kasus kontak. Seperti itu. Jadi memang pemerintah sekarang strateginya adalah kalau sudah bergejala atau sudah melalui tracing, baru itu diikutkan testing. Tapi kalau misalnya belum ada gejala apapun tidak akan diikutkan dalam testing. Bukan begitu maksudnya. Kalau misalnya kalau ada satu kasus positif, kan kita harus melakukan pelacakan kasus kontak erat ya yang kita sebut. Betul. Nah dari kontak erat itu, kalau standarnya WHO itu antara rata-rata 15 sampai 20 orang. Saat ini kasus kontak yang kita mampu untuk deteksi itu berkisar antara 5 sampai dengan 8 orang ya, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian kita menanyakan pada satu kasus positif kira-kira 5 hari yang lalu itu berkontak erat dengan siapa saja. Ada juga faktor untuk mengingat posisi pada saat itu di mana itu juga salah satu faktor. Kemudian ada juga faktor merasa tidak enak memberitahukan ke siapa saya pernah bertemu 2 hari yang lalu dengan intensitas yang cukup lama. Karena nanti tidak merasa tidak enak dan sebagainya. Jadi ini ada faktor-faktor terkait dengan mengapa pelacakan kasus kontak kita belum optimal. Nah tentunya kalau terkait yang tidak bergejala tadi akan lebih mudah didapatkan kalau kita melakukan atau penemuan kasus ini dari kasus-kasus kontak. Karena kalau kasus yang hanya bergejala itu tadi saya sampaikan hanya 40%. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah kasus, kemungkinan dengan tes yang kurang ya itu tadi. Mungkin memang kita baru menangkap kasus bagian besar nih kasus-kasus yang bergejala. Oke, jadi kunci dari testing adalah tracing yang baik, Bu ya, pelacakan yang baik. Selama pelacakannya belum baik, masih ada kendala-kendala, maka jumlah testing kita juga tidak akan ikut meningkat. Boleh ditahan di situ dulu, Bu Nadia, saya akan tanya ke Kang Uu. Kang Uu, kalau di Jawa Barat, tes rate untuk COVID-19 di Jawa Barat sampai saat ini sudah berapa, Kang Uu? Kita belum tahu kalau secara persis ya, tetapi kita tetap per minggu itu sekitar di atas 40.000, 45.000. Memang pernah kita di atas sampai 55.000 ya per hari ini, per minggu. Nah, tapi ini semua saya langsung dilaporkan ke Jakarta kan lewat Pikobar. Tetapi terkadang di saat dilaporkan ke Jakarta ini kadang-kadang masuknya itu beberapa hari kemudian baru seolah melonjak. Ini juga akan menjadi kendala elektronik kita. Kadang-kadang waktunya tidak tepat, di saat kami melaporkan belum keluar, sudah 1 hari, 2 hari baru keluar. Seperti itu. Kami tidak merasa lelah dan tidak merasa jenuh. Terus pengetesan. Ini pelaporannya yang terlambat atau penginputan datanya yang terlambat? Input dari pihak pemerintah pusatnya atau yang di pusatnya kadang-kadang terlambat. Seperti kemarin kan, kita sekian ribu katanya per hari sampai 3.000 lebih ya. Padahal itu dijumlahkan dengan hari sebelumnya. Yang data di kami paling banyak itu sehari sampai 1.900 waktu itu per hari. Tapi waktu disampaikan oleh pemerintah pusat sampai 3.000 per hari seperti itu adanya. Oke, ada lagi ini masalah soal input dari pusat yang terlambat. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal testing, tracing, dan juga soal input data. Lagi-lagi ini kutatnya adalah data. Kami akan kembali lagi, pemirsa. Pemirsa, saya kembali berbincang bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uu Ruzanul Ulum. Saya kembali sedikit ke Kang Uu. Kang Uu, tadi Anda mengatakan kalau untuk angka pastinya ini belum ada, tapi per pekannya... Sudah ada sekarang, Kang Uu? Sekitar, sudah 950.000, hampir 1 juta ya yang sudah di tes di Provinsi Jawa Barat. Dan terus sejauh ini di Jawa Barat? Tidak berhenti. Iya, hampir 1 juta lah, hampir 1 juta dari penduduk 50 juta. Baik, kalau dengan jumlah penduduk 49,9 juta di Jawa Barat, Kang Uu, seharusnya itu ada 49.900 orang yang dites per pekannya. Apakah ini sudah terpenuhi? Iya. Kadang-kadang terpenuhi, pernah lebih, tapi sekarang masih di atas 45.000. Gitu. Kemarin dites 45.000. Kemudian yang kenapa kadang-kadang terpenuhi dan kadang-kadang tidak terpenuhi, Kang Uu? Karena pertama, situasi dan kondisi di lapangan. Yang kedua juga ini kan tergantung kepada kabupaten dan kota. Kami menerima jumlah dari Pikobar ini dari kabupaten kota kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak terpenuhi.
Dan sekarang yang terpapar di wilayah Jawa Barat per hari itu 22 per hari ini. Seperti itu. Jadi masih tetap tinggi di Jawa Barat, makanya kita tetap waspada dan terus bergerak, tidak merasa bosan dan tidak merasa... Kang U, kalau disebut tes rate itu tidak transparan, apakah Anda setuju? Kalau yang saya lihat di Pikobar itu memang ada datanya, di Jawa Barat ada, di DKI juga ada. Misalnya data sejauh ini sudah berapa spesimen yang di tes itu ada datanya. Tapi kan tidak semuanya, bahkan kalau kita bedah per kabupaten, per kota itu tidak ada. Jadi apakah Anda sepakat kalau tes rate kita selama ini tidak transparan atau sebetulnya bukan bermaksud tidak transparan tapi ada kendala? Ya, kalau di kami di Jawa Barat tidak sepakat kalau tidak transparan karena kami ini punya program Sapa Warga di mana seluruh RT RW di Jawa Barat dikasih handphone oleh Pemprov Jawa Barat untuk memberikan data-data seperti itu. Jadi kami memiliki cara dan memiliki sistem yang mungkin oleh daerah lain tidak. Jadi kami yakin Jawa Barat semuanya akurat dalam data dan yang lainnya. Apalagi Pak Emil kan teknokrat ya, selalu harus ilmiah dalam buat sebuah keputusan. Mereka atau beliau tidak mau membuat keputusan dari data yang salah. Karena kata keputusan diambil dari data-data dan input-input yang salah, ini tidak akan kena kepada manfaat dan efek yang diinginkan oleh keputusan tersebut. Seperti itu. Saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, sebetulnya apa sih kendala kita dalam testing dan berapa posisi tes rate kita sampai hari ini itu berapa yang terbaru? Ya, kalau secara nasional ya, kalau menurut target WHO sih kita sudah mencapai target 1/1000 itu ya. Tapi angkanya ini adalah secara nasional ya. Artinya kalau kita breakdown lagi per provinsi ini mungkin tidak mencapai sesuai yang ditargetkan. Tapi secara nasional adalah 1/1000 itu kita dapatkan. Tetapi beberapa kendala yang memang kita miliki, yang pertama adalah keterbatasan daripada laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita bisa melihat juga kadang-kadang hasil pemeriksaan laboratorium itu mungkin 3 hari, 4 hari. Jadi itu yang mungkin terlihat bahwa gambaran kasus dengan gambaran pemeriksaan laboratorium seperti tidak sinkron karena bisa saja kan orang hari ini diperiksa tapi kemudian di awal-awal pandemi yang lalu kan kita sudah ketahui ya bahwa pemeriksaan itu baru bisa didapatkan mungkin setelah 5 hari atau 6 hari. Sekarang pun juga masih ada di beberapa daerah yang baru bisa mendapatkan hasil itu setelah 3 hari 4 hari diambil spesimennya padahal kan kalau bahkan lebih dari seminggu ada juga tuh Bu. Iya betul, untuk daerah-daerah yang tentunya sangat terbatas geografisnya ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita sampaikan apakah mencerminkan kondisi sebetulnya kadang-kadang memang kita tidak betul-betul bisa melihat dari laporan saja. Memang harus dikonfirmasi dengan kondisi lapangan karena tadi kalau lihat hasil laboratorium seperti itu kondisinya. Tapi kita sudah hampir setahun Bu, apakah sampai selama itu kita masih belum bisa memenuhi kapasitas lab kita? Lab kita belum bisa mengejar kecepatan untuk lebih baik lagi? Ya, sebenarnya tidak mudah untuk membangun sebuah laboratorium PCR ya. Karena ada beberapa kondisi-kondisi yang memang harus dipenuhi sesuai standar. Dan tahun ini kita sudah mendorong sebenarnya untuk laboratorium itu di setidaknya satu kabupaten kota memiliki laboratorium pemeriksaan PCR. Dan kita sebenarnya juga cukup tertolong ini karena di bulan September yang lalu WHO sudah menyetujui salah satu alat diagnostik yang kita tahu adalah rapid antigen ini sebagai alat pemeriksaan laboratorium yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi suatu pemeriksaan. Karena kalau kita ketahui penggunaan antibodi itu tidak digunakan untuk konfirmasi sebuah pemeriksaan COVID-19. Mereka hanya digunakan untuk sebagai screening. Nah, antigen ini alhamdulillah sudah bisa digunakan dan akan lebih mudah dalam hal penggunaannya. Selain itu juga ada pemeriksaan lain dengan menggunakan mesin tes cepat molekuler yang kita manfaatkan, tapi ini ternyata ada keterbatasan dari pabriknya sendiri dari luar negeri, sehingga kita tidak bisa juga secara optimal. Oke, keterbatasan ini kan baru-baru ini Menkes mengajukan Bu, ada meminta untuk tambahan anggaran 132 triliun. Apakah ini juga nantinya akan dialokasikan
cukup besar untuk testing, untuk tracing, untuk memenuhi persoalan-persoalan laboratorium yang kurang, alat tes yang kurang dan sebagainya. Apakah cukup nanti alokasi dananya dari permintaan tambahan yang baru ini? Iya, tentunya dalam penanggulangan COVID-19 ini ya, kita sudah menghitung beberapa alokasi anggaran yang tentunya akan diusulkan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi pada prinsipnya kita memang memberikan proporsi yang cukup untuk anggaran diagnostik ya. Kemudian untuk vaksin sendiri, karena vaksin ini kan merupakan yang harus kita kerjakan di tahun 2021 dan anggaran terkait untuk pengobatan atau diagnostiknya. Jadi memang proporsi ini yang kita coba di Kementerian Kesehatan untuk bisa diusulkan tentunya memenuhi kebutuhan. Tetapi tentunya kami tetap mengharapkan partisipasi dari misalnya seperti Satgas COVID sendiri ataupun juga APBD, baik itu provinsi dan kabupaten kota yang kita tahu juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan upaya-upaya 3T ini, karena vaksin kan sudah jelas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga memang kita akan fokus pada vaksin. Bu, selama ini kalau misalnya masyarakat melakukan tes PCR secara mandiri, apakah itu data mandiri tersebut juga masuk ke pusat kemudian dihitung sebagai bagian testing dari sebuah provinsi? Ya, ini yang kita masih sedang berbenah ya, karena tes PCR mandiri ini kan ada dua ya. Ada yang memang karena merasa ada gejala, terus mau melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian ada yang melakukan pemeriksaan PCR karena alasan untuk pelaku perjalanan ya, baik misalnya mereka akan ke beberapa daerah di dalam negeri ataupun juga beberapa keperluan yang harus ke luar negeri, karena kita tahu ada juga yang kita harus pergi ke luar negeri atau masyarakat kita yang melakukan perjalanan luar negeri. Nah, saat ini kita sedang mencoba untuk meminta agar laboratorium-laboratorium yang melaporkan pemeriksaan PCR ini bisa membedakan antara apakah ini pemeriksaan untuk diagnostik ataukah pemeriksaan untuk screening. Berarti selama ini belum dibedakan, Bu? Selama ini untuk PCR, karena kita menerima data yang sudah terkompilasi, kita belum bisa membedakan antara data screening maupun data untuk diagnostik. Baik, masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita jawab nantinya. Bu Nadia dan juga Kang Uu nanti akan kembali lagi di segmen akhir. Nanti di segmen berikutnya pemirsa akan ada dua narasumber baru, yaitu Dr. Erlina Burhan dan juga Pak Hasbullah Tabrani, ahli kesehatan masyarakat yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Pemirsa sudah bergabung saat ini juru bicara Satgas Penanganan COVID dari PBID, Dr. Erlina Burhan. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik, dokter. Semoga dokter juga dalam keadaan sehat. Dokter, tadi Anda sudah mendengar apa saja sebetulnya kendala kita dalam melakukan testing dan tracing. Tapi saya ingin tahu, kalau dari kacamata nakes, kunci dari testing itu sangat erat kaitannya dengan pelacakan yang baik, tracing yang baik. Tapi tracing kita juga masih bermasalah. Seharusnya dari satu orang yang positif itu paling sedikit ada 30 orang yang kena tracing. Tapi kan nyatanya di lapangan selama ini masih jauh dari angka 30. Apa masalahnya, Bu? Jadi kalau tidak orang yang pantas dilakukan testing pada saat tracing dilakukan testing, artinya jumlahnya di bawah yang seharusnya, maka ada kemungkinan akan terjadi miss, artinya ada orang yang barangkali positif tapi tidak terdeteksi. Nah, yang terjadi adalah kemudian orang yang mungkin tidak ada gejala juga, tapi potensi penularannya tetap ada. Jadi ini akan menularkan terus. Ini kita bisa lihat dari positivity rate kita yang jauh di atas 5%. Nah, mungkin di atas 15% sekarang. Itu artinya memang penularan belum terkendali. Nah, ini mengkhawatirkan. Kenapa? Artinya bahwa sekarang data-data yang disampaikan oleh Bu Nadia adalah mungkin seperti fenomena gunung es. Barangkali lebih banyak lagi di bawahnya. Dan ini buat tenaga kesehatan adalah sesuatu kondisi yang tidak nyaman. Kenapa? Karena bisa saja sewaktu-waktu akan banyak, kalau seandainya misalkan dari Pemda atau dari Dinas Kesehatan tiba-tiba melakukan tracing yang masif dan agresif, mungkin lonjakan kasus akan luar biasa. Dan
lonjakan kasus yang tiba-tiba tinggi ini tidak bagus untuk pelayanan. Dan satu hal lagi, kenapa saya selalu menekankan lakukanlah tracing dan testing agar supaya kita bisa menemukan kasus sedini mungkin. Dan kalau kasus ditemukan sedini mungkin, dalam pengalaman kami selama ini itu mortalitasnya 0% atau kesembuhannya 100%. Nah, ini pasti baik kan buat masyarakat. Berbeda dengan kalau kasus ditemukan pada kondisi yang sudah berat ataupun dalam kondisi yang apalagi kritis, itu kematiannya sangat tinggi, dan ini sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Apalagi buat petugas kesehatan, ini bukan untuk keluarga tidak diinginkan, untuk kami itu lebih tinggi lagi effortnya untuk melakukan pelayanan pada kondisi pasien sudah berat dengan komplikasi dan lain-lain. Ini sungguh melelahkan jiwa dan raga. Oke, Dokter Erlina, selama ini sebetulnya tracing kan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Menurut Anda, apakah tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat sudah berjalan dengan baik? Kalau nyatanya ternyata belum maksimal, apa kekurangannya? Di mana letak permasalahannya? Ya, saya yakin bahwa tracing dan testing ini dilakukan, tetapi kan kata Bu Nadia sendiri mengatakan memang belum optimal, karena memang contohnya untuk testing bahwa alat-alat PCR dan juga tes cepat molekuler itu belum bisa merata di seluruh Indonesia karena memang masalah geografis dan juga masalah fasilitas lainnya, infrastruktur dan lain-lain. Tapi juga ada masalah seperti untuk TCM, reagennya ternyata secara global memang susah kita dapatkan, bukan karena nggak bisa beli, tapi memang nggak ada barangnya. Itu satu hal. Kedua, RT-PCR juga butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya. Karena apalagi kalau banyak yang dites, itu seperti ada waktu tunggu yang harusnya mungkin sekarang diperiksa, besok diumumkan ada hasilnya. Kalau banyak spesimen yang harus diperiksa, itu bisa-bisa 2-3 hari. Dan ini juga bukan sesuatu hal yang ideal. Jadi memang di lapangan itu banyak masalah. Satu hal itu, kedua adalah dari pihak masyarakat sendiri. Kalau dia tahu ada seseorang yang diketahuinya positif, itu mereka ketakutan kadang-kadang sehingga tidak mau dilakukan pemeriksaan atau tracing, atau apalagi sukarela didatangi saja suka mengelak. Ini informasi yang kami dapat. Kenapa? Karena satu, bahwa COVID ini masih menjadi stigma di masyarakat, sehingga mereka takut ketahuan kalau COVID. Aduh, jangan deh kalau COVID nanti kita dijemput, ditaruh di karantina dan lain sebagainya. Nah, dan ini juga sesuatu yang tidak baik karena bisa jadi dia adalah positif tapi mengelak untuk diperiksa dan berpotensi menularkan kepada orang lain. Apalagi sekarang kita lihat bahwa kepatuhan 3M atau 5M itu ya tidak konsisten lah. Turun naik, kadang patuh, kadang tidak, kadang abai. Nah, ini masalah yang dari tahun lalu, dari bulan Maret. Ini saya juga heran nih, padahal sudah hampir setahun tidak selesai-selesai masalah ini, Dokter. Saya ingin bertanya ke Pak Hasbullah Tabrani, ahli kesehatan masyarakat FKM UI. Apakah sudah bergabung, Pak Hasbullah? Ya, saya bergabung. Baik, Pak Hasbullah, kami mengangkat soal testing, betapa pentingnya testing. Bisa Anda jelaskan, Pak? Jika testing tidak dilakukan dengan baik, dan bukan hanya testingnya ya Pak, jika data testing juga tidak terdokumentasi dengan baik, apa dampaknya terhadap penanganan pandemi kita? Ya, sebelum itu saya ingin koreksi dikit tadi Pak, bahwa kasus kita bukan yang terbanyak di Asia, terbanyak di Asia India. Juga ukurannya kalau kita mengukur kita terbanyak tidak adil juga, tidak fair. Yang bagus mengukurnya adalah per 1 juta penduduk. Nah, kalau kita tadi ukur kami per sebut 1 kasus juta, aktifnya Pak yang terbanyak di Asia. Karena itu jumlah penduduknya, jadi bukan kasus aktif masih lebih banyak India. Kita mesti mengukur per 1 juta penduduk. Kalau kita lihat data per 1 juta penduduk, testing Indonesia baru 34.000 per 1 juta penduduk. Malaysia sudah 150.000. India 170.000 per 1 juta penduduk. Memang testing kita jauh tertinggal, jauh kurang. Dan karenanya bisa jadi banyak kasus tidak terdeteksi. Kita bisa lihat juga dari tren data di kenaikan kurvanya. Kita belum pernah turun. Sementara negara yang punya penduduk 200 juta sama dengan kita, lebih dari 2 juta, Pakistan pun sudah turun.
ya Bangladesh pun turun, Filipina sudah pernah turun. Artinya ada masalah di dalam pengendalian kita, baik di testingnya maupun juga di perilaku masyarakatnya yang tidak kelihatan ada terjadi penurunan. Ini memang berkaitan dengan sistem kesehatan kita yang harus kita akui sejak lama merupakan sistem kesehatan yang bermasalah. Kalau kita lihat ranking sistem kesehatan kita di dunia, kita berada pada urutan ke-96. Jadi ini adalah penyakit kronis dalam sistem kesehatan kita yang baru kelihatan penyakitnya ini dalam sistem dengan kasus COVID. Oleh karena itu saya berharap pemerintah bisa betul-betul mengevaluasi dan melakukan action lebih besar yang bisa mengoreksi di masa depan. Dalam waktu pendek memang kita babak belur untuk menambah laboratorium untuk testing. Kita tahu awal-awal tahun lalu sampai bulan Maret cuma 1 tempat testing Jakarta, ya kan, PCR. Bayangin, jadi nggak bisa secepat itu kita akan menambah jumlah tes. Maka yang kita tes cuma sedikit, akhirnya nggak ketahuan itu bisa jadi di masyarakat jauh lebih banyak. Nah, ini yang saya khawatirkan berbahayanya karena kalau lihat angka penularannya kan masih terus naik terus ini kita, ya. Dan kapasitas teman-temannya Mbak Erlina untuk menanganin bisa jadi tambah berat sekali karena nggak mungkin kita nambah tenaga itu dalam waktu singkat. Kalau nambah tempat tidur sih gampang, tapi tenaga nggak bisa dalam waktu singkat. Pak Hasbullah, apa sih sebetulnya yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah katakanlah lumayan lah Pak ya dalam penekanan kasus COVID, misalnya India. Dulu India dan negara-negara lain juga babak belur dalam menghadapi COVID ini. Sistem kesehatannya juga kurang lebih sama-sama tidak siap. Tapi kenapa dalam waktu hampir 1 tahun mereka bisa berbenah dengan cepat, tapi kenapa Indonesia belum bisa seperti itu? Apa yang kurang dari kita dan apa yang bisa kita pelajari dari negara yang sudah relatif lebih bisa mengendalikan COVID-19? Ya, kalau pastinya saya juga belum bisa temuin, tapi kalau saya amatin, kita tidak ada koherensi, tidak ada sinergisme dalam komando ke seluruh daerah sama. India lebih baik dalam hal itu, Pakistan lebih baik dari kita dalam hal itu, sehingga komando jalan, penyediaan fasilitas testing bisa cepat, lebih meluas, masyarakatnya juga yang biasanya di India tidak disiplin, agak mengherankan bisa lebih terkontrol di sana memang. Ya, tetapi kalau lihat jumlah kasusnya, sebetulnya per 1 juta penduduk Singapura dan Malaysia lebih banyak dari kita. Singapura itu 2,5 kali lipat dibandingkan kita, lebih dari 10.000 per 1 juta penduduk. Kita cuma 4 ribuan. Malaysia itu sekitar 8 ribuan, 7.000 sampai 8.000, 2 kali lipat hampir dari kita per 1 juta penduduk ya. Nah, bisa jadi karena testingnya yang belum memadai sehingga nggak terdeteksi. Karena lihat angka testingnya kita memang cuma 1/5 dari yang dilakukan Malaysia dan India. Baik, kalau begitu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hasbullah Tabrani dan juga Dr. Erlina Burhan. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi di segmen akhir bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Prime Talk. Masih bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Bu Nadia, saya kembali ke Anda. Dari tadi kita masih berbicara soal testing rate. Jadi kemampuan testing kita saat ini baru 34.000 per 1 juta penduduk, padahal harusnya kalau menurut standar WHO 270.000 per 1 juta penduduk. Selain itu juga rekapitulasi data testing kita baru punya secara nasional, tidak ada breakdown per provinsi, per kabupaten kota. Padahal kalau kita lebih detail lagi, kita bisa mengetahui kalau mau ditambah lab, harusnya ditambah lab di mana, di wilayah yang mana. Apa yang bisa dilakukan, strategi berikutnya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ke depannya setelah kita hampir setahun menghadapi COVID-19, apa Bu Nadia?
Iya, tentunya kan yang kita lakukan untuk kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini kan harus secara komprehensif. Selain memang vaksinasi yang memang menjadi prioritas utama kita di tahun 2021 ini, penguatan 3T ini menjadi salah satu yang menjadi arahan dari Bapak Menteri Kesehatan. Ya. Jadi tentunya dalam rangka menemukan kasus secara lebih dini, karena diharapkan dengan tadi kasus dini ditemukan, maka gejala juga akan lebih dini dan tentunya akan dapat dilaksanakan tata laksana secara dini dan nanti tidak akan memberatkan pasien akhirnya dengan kasus-kasus yang sifatnya berat. Maka yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan ke depan adalah pertama melakukan tes kepada seluruh suspek dan kontak erat. Jadi kalau dulu hanya kontak erat yang bergejala yang kita lakukan tes, tapi saat ini seluruh suspek dan kontak erat dari hasil pelacakan kasus atau kontak tracing itu dilakukan pemeriksaan. Dan ini kita menggunakan baik itu PCR maupun rapid antigen. Jadi kalau memang PCR-nya terbatas, maka kita gunakan rapid antigen. Yang artinya kita akan menyediakan rapid antigen ini di seluruh puskesmas. Karena puskesmas ini adalah yang akan menjadi pelaku untuk pelaksanaan kontak tracing. Selain itu juga kita akan menambah jumlah tracer ya, hingga kurang lebih 80.500 orang. Dan tadi juga seperti sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Ekonomi, yang artinya pelaksanaan kontak tracing ini kita akan melibatkan Babinsa dan Babin Kaptidmas, termasuk juga para kader, bukan hanya untuk melakukan tracing, tetapi juga untuk memantau. Kalau pada saat seseorang yang positif itu karantina selama 14 hari. Selain itu tentunya ada teknologi yang kita kenalkan, yaitu menggunakan teknologi digital untuk pelaksanaan tracing. Baik, mudah-mudahan semua strategi tadi Bu bisa terimplementasikan dengan baik, karena selama ini persoalan kita adalah diimplementasinya. Dan terakhir untuk Kang UU, strategi atau terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih mengoptimalkan testing dan tracing di Jawa Barat apa, Kang? Ya, pada prinsipnya sama ya, karena memang teorinya juga sama, apa yang disampaikan oleh juru bicara. Kita langsung ada gerakan yang masif untuk mengentes mereka-mereka yang pernah kontak dengan keluarganya dan yang kena. Tetapi kami sekarang mempersiapkan tempat-tempat isolasi yang memang bukan rumah sakit. Seperti tadi kita mempersiapkan asrama haji di Pondok Gede, ini sudah siap sekitar 200 orang lebih. Kemudian di Secapa, di Bandung juga ini kami persiapkan. Artinya hasil tracing itu kita sudah mengantisipasi seandainya ada lonjakan-lonjakan seperti itu. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu sigap dalam menghadapi COVID dan juga 3T yang sekarang sedang masif dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan para bupati wali kota di Jawa Barat ini. Baik, mudah-mudahan kerjasama antar kepala daerah di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan juga juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Metro TV,